udah nggak cemas lagi. Takut mati, udah mau surat kuasa. Gitu. Saya bilang, ambil surat, buat surat kuasa, deposito mama, ori mama di sana. Saya tanda tangan buat itu. Saya bilang, antara ke rumah sakit yang kedua kali. Saya lihat TikTok, saya lihat ini kok gejalanya kok kayak sama-sama saya, kecemasan, anxiety, terus keringat dingin, nggak ada gejala, padahal saya makan masih oke nafsu gitu ya. Langsung itu juga saya WA, caranya gimana, daftar dulu, langsung saya daftar, kapan, besok, langsung saya besoknya datang, jam 7 udah dari rumah, macet gitu. Nah, saya makan itu, saya lepas dari sini nih, kan saya ada muntah-muntah itu kan, terus saya diajak abang saya makan di Bogor gitu tuh, sop-sopan gitu, saya makan, saya kok ceria, bisa cerita, terus dia bilang, kau kayak gak sakit, gimana ya, gak ada merasakan apa-apa, saya bilang, gimana ya dulu kan. Nah, hari demi hari saya ikuti dengan petunjuk-petunjuk yang sudah dikasih itu, udah mulai beraktivitas, saya sudah itu sendiri, sudah pergi ke rumah duka, lihat orang yang kemalaman, saya udah bisa ke gereja, kok udah ada perubahan, saya pikir, tapi saya biar gimana pun ini kan udah habis obat, saya pengen ke masternya langsung gitu kan ya. Makanya saya paksakan kemari. Jadi sensasi yang kadang-kadang tuh seperti ini kan, merinding dingin, tapi saya lawan, saya sudah tahu kayaknya saya pasti sini. Terus kalau sesak gini saya tarik nafas aja, pasti saya tidak akan mati. Karena udah saya lihat beberapa TikToknya Mas, pokoknya tenang aja. Itu mindset saya. Betul. Nah, ini kan yang sering banget terjadi pada pasien kami ya. Karena memang kasus-kasus seperti ini seperti orang masalah dengan jantung, kayak orang yang mendadak mau meninggal, betul kondisinya sesak luar biasa, tapi kalau dicek jantung apa semua sehat gitu ya, badan keringat dingin gitu ya, sesak luar biasa. Nah, ini nggak pernah disadari sebenarnya, saya buktikan itu bahwa ada pengaruh gas dalam tubuh itu yang membuat terjadinya emboli pada pembuluh darah atau konstriksi pembuluh darah, salah satunya ya. Nah, jadi kalau usus kotor, maka terjadi pembusukan plak pada usus, maka bakteri yang di usus itu akan melahirkan gas, ya kan? Nah, gas itu akan memberikan tekanan ke atas, itu gas itu beracun, ya kan? Nah, gas ini bisa menekan dan seperti orang makan itu memberikan efek ke jantung, ya kan? Nah, gas inilah yang akhirnya bisa menyebabkan ya sebelah tadi terjadi kembung begah dan sebagainya. Nah, di samping itu mungkin kebiasaan ibu juga sering di ruangan AC. Oh iya terus. Ya kan? Betul ya? Iya. Sering dikerok kan? Sekali-sekali kalau udah parah saya pasti kerok. Tapi yang paling lama itu dominan di ruang AC ya. Apalagi kalau suka dikerok juga. Jadi otomatis akumulasi dari udara dingin yang terus menerus itu bisa menyebabkan angin masuk dalam tubuh kita itu di samping gas dalam tubuh kita juga nggak keluar BAB misalnya karena presisnya keras, otomatis ususnya kotor ditujukan buang gasnya, lama-lama itu masuk dalam tubuh kita kembung begah dan dia nantinya membentuk 3 rupa berupa hawa, busa, dan lilin. Nah itu. Nah ketika bentuk hawa, busa, lilin maka sepanjang kerongkongan ini banyak lilin maka terasa seperti menggajah. Gitu. Ya kan? Itu akhirnya gas itu kemudian artinya gas itu nggak dapat sirkulasi, susah sendawa dan susah buang angin ke bawah, ya kan? Akhirnya gas itu memberikan tekanan kemana-mana, menekan ke saluran THT, ya kan? Itu nggak panas, menekan saluran THT, telinga berdenging, belum mampet, mata buram, kepala pusing, kelayangan. Nah, di samping yang saya bilang tadi bisa mengganggu pembuluh darah, bagaimana caranya? Karena terlalu sering di ruangan ber-AC tadi, maka otomatis jaringan di bawah kulit, pembuluh darah di bawah kulit kita mengalami namanya konstriksi, pembuluh darahnya jadi menciut. Maka otomatis akan terdapat tekanan darah, kan aliran darah jadi otomatis jantung berat dong pada darah, dukung pada darahnya, karena pembuluh darahnya menciut, jadi nggak elastis, pembuluh darahnya nggak mekar, oksigen nggak bisa berjalan dengan maksimal, kan? Sistem saraf, kan semua organ tubuh butuh oksigen, terutama saraf. Akhirnya apa? Mulailah kita jadi kurang fokus, hilang konsentrasi, kemudian moodnya jadi hilang, kemudian
emosi jadi nggak stabil. Nggak berani keluar. Iya. Akhirnya mulailah cemas, takut, panik, bahkan bisa tremor. Ya kan? Bahkan kejang. Nah, itu udah jadi saya kan ada yang sampai epilepsi juga gitu. Nah, inilah yang nggak bisa. Dan selama gas itu berkeliaran tubuh kita, selama gas itu tidak dikendalikan, ya ususnya nggak dibersihkan, pencernaan nggak dibersihkan, mau minum obat, mau apapun caranya, gunakan cara seperti omeprazol, apapun itu bentuknya, nggak ngaruh. Dia hanya pereda sementara. Makanya metode siapa? Saya bersihkan. Apa yang bersihkan? Ususnya, pencernaan saluran, kemudian si lendirnya, karena biar sirkulasi gas itu bisa keluar. Ya kan? Ada. Itu banyak keluar nggak? Iya. Enak kan keluar? Enak, segar. Udah berapa lama ngalamin tadi? Nanti tanggal 23 sebulan. Udah sebulan. Ada 2 mingguan ini. Terus coba coba. Iya. Ada sampai tahun lalu. Baru-baru dari apa? Keluar di hidungnya. Keluar keringatnya kan? Selama ini duluan AC terus jarang berkeringat. Iya. Sekarang berkeringat terus ya. Aduh, pahit. Mudah-mudahan asam pahit nih. Iya. Karena itu karena terkontaminasi dengan obat-obat kimia itu. Makanya dia pahit. Bukan cuma asam pahit. Dumpuk ya. Seperti nyemprot bangkai dengan pewangi doang. Bau doang, nah bangkai tak ada. Kayak harus dibersihin. Agak lama aja loh. Lendirnya, tarik lagi. Lendir. Aduh, gak kuat. Bener kan? Mula-mula asam, terus pahit, pahit banget. Benar yang hidung dikit lagi tuh, hidungnya. Ada di sini kan? Ada. Coba bantu. Banyak dikit lagi ya.
Atur nafasnya. Iya. Nafasnya. Nafas bawah. Tarik lagi. Nafas pelan-pelan. Tarik. Tahan. Nafas bawah. Sekali lagi, tarik. Tahan. Gimana? Jauh ya. Ringan. Iya. Udah nggak cemas lagi. Takut mati. Takut mati, udah mau surat kuasa, master ke anak kemarin. Udah bikin surat kuasa. Udah. Aduh. Uang saya ada di sini, cairkan. Kenapa suami itu nggak surat kuasanya ke saya aja? Aduh nggak tahu. Iya kan? Untung lewat TikTok. Cara lihat kuasa gini, wah master kalau saya sembuh saya kuasain nanti dapat ini. Iya. Udah Nggak jadi mati. Aduh, iya. Itulah saking ketakutan saya. Iya. Anak saya kan cuma satu, suami nggak ada. Aduh. Saya dia nggak mau dia buat repot. Betul. Saya bilang ambil surat, buat surat kuasa, deposito mama, ori mama di sana. Iya. Saya tanda tangan buat Iya. itu. Saya bilang antara kamu ke rumah sakit yang kedua kali. Iya. Aduh nggak tahu. Itu udah berkali-kali rumah sakit. Udah 2 kali, ketiga kali lah. 3 kali itu ya. Jadi saya bilang, oh, ada apa mama? Kayaknya jantung saya bilang jantung kayaknya. Saya bilang. Karena emang jantung tuh rasa mau copot. Aduh, nggak tahu. Semakin saya pegang semakin gini. Apalagi saya ditensi berkali-kali, kok nggak turun-turun. Kasih amlodipin lagi tambah 5 lagi, jadi 10. Iya. Tapi bapak ibu waktu diterapi sini tensi ibu normal langsung. Nah, saya bilang karena benar kan kata saya, Iya. bahwa yang mengganggu pembuluh darah kita itu nggak selalu dari makanan, Iya. dari kolesterol, tapi bisa disebabkan oleh gas tadi, terjadi Iya. emboli kontriksi pembuluh darah. Maka tensi ibu tinggi. Kenapa? Karena ada tekanan, Iya. mampat oleh udara tadi. Iya. Iya. Faktanya apa? Iya. Setelah saya keluarkan gasnya, Iya. tensinya stabil langsung kan? Ringan semua. Iya. Benar Bu ya? Iya. Coba Bu sedikit berbagi Bu, benar ya? Apa yang Bu rasakan sebelumnya ya, benar ya? Sebelumnya yang saya rasakan Iya. itu kecemasan, khawatir, takut mati. Antara nano-nano ini paru-paru apa jantung panas, mataku itu berurat-urat merah, terus dingin-dingin, terus di sini ditekan sakit, di sini ditekan sakit. Tapi setelah saya waktu pertama pun kesini, saya merasa udah nggak cemas sih. Ya, tapi sebelumnya kayak Bu ke dokter gimana cerita Ke dulu? dokter udah 3 botol saya sudah 3 kali ke rumah sakit dalam waktu seminggu 3 kali loh saya. Iya. 3 kali. Saya nggak yakin obat ini, saya ke dokter lagi. Kayaknya nggak lagi, saya ke dokter lagi. Dicek semua darahnya bagus. Gitu ya. Dibilang cuman asam Iya. lambungnya. Ya saya makan obat itu. Entah Apa kenapa ada TikTok lewat di beranda saya. Ini kok kayak semacam kayak saya yang saya rasakan. Langsung malam loh saya Iya. daftar, langsung saya admin bilang kapan besok saya segera. Akhirnya saya kumpulkan abang saya, kemudian abang saya kan ada di Danau Bogor Raya sini. Iya. Saya tahu tempatnya, ayo dia survei, udah saya jalan ke sini. Pertama kali saya di detox gini nih, saya langsung ada ceria. Saya diajak ke restoran, saya ajak ke restoran, saya malah makan soto, makan ini, semua saya makan. Yang tadinya saya malas-malas, nggak suka ngomong, ngelihat orang pun saya nggak mau. Asal tamu saya mau datang, bisa lihat nggak karena sakit? Nggak usah lah, aku nggak enak. Saya bilang, gimana mau ngadepin tamu, tangannya dingin semua, nggak enak. Saya. Habis setelah itu apa pas ketemu orang kakak saudara bilang apa? Sabtunya saya udah langsung makan di Seichiko, di restoran, udah foto, udah selfie. Terus besoknya saya udah ibadah, besoknya saya udah ke rumah duka, udah saya ikut ke gereja, ada aktivitas yang sudah saya tinggalkan selama 3 minggu. Udah bilang kok ceria banget kamu sekarang gitu ya? Iya, dia bilang gini, kok udah sembuh ya? Udah, saya bilang kayak gitu. Udah lama nggak ke gereja? Udah sembuh ya? Udah, saya bilang kayak gitu. Udah, saya udah sembuh, saya bilang. Iya, untuk saya sendiri, saya terapi sendiri, saya harus sembuh, saya harus sembuh. Iya.
semua juga berkat Tuhan Iya, juga, cuma iya, perantara iya, kan. betul, Kebetulan memang mungkin udah ikhtiarnya, ada Benar. jodohnya ibu di Iya, sini juga, iya, gitu. iya, iya. Nggak tahu-tahu ada jalan di situ ya. Saya kan nggak punya TikTok, Iya, itu iya. lihat di FB saya, di FB saya gitu. Terus saya pengen tahu, cari dong. Saya share ke abang saya yang di Bogor ini sampai di Meruyak gitu. Kita besok berangkat. Kapan itu? Malah dia yang daftarin ke sini, yang di Danau Bogor Raya abang saya. Udah aku daftar, aku besok cek ke lapangan dekat dari rumahku. Gituin. Ya. Langsung kemari jam 7 dari rumah, jam 10 di sini. Ya, jadi tadi yang saya kasih tahu ya, apa efeknya karena gas tadi, Iya. udara sering menggunakan Iya. AC, Iya. kemudian apa ususnya juga apa-apa. Iya. Ya karena usus jadi itu banyak kandungan gasnya. Saya bilang Iya. PR-nya kalau masalah kelendir ini itu kalau dengan cara terapi tadi itu udah banyak keluar sebenarnya. Oh iya, iya. Nah, hanya bagaimana usus ibu supaya bersih karena BAB emang udah Udah lancar, lancar. maksudnya kan udah bersih. Oh, iya. Tapi tetap ibu jaga dengan cara apa makan banyak berserat Iya, ya, iya, itu iya, penting iya, ya karena iya. kalau paristaltik usus ibu itu bisa terganggu oleh lendir ini. Nah, itu membuat fesesnya juga akhirnya mengeras. Betul. Kenapa? Karena gerakan paristaltik usus besarnya tidak bisa mendorong si kotoran tadi. Oh iya. Ya kan akhirnya mampet di situ. Iya. Ya, terjadi pembusukan banyak kan uang gasnya ini beracun naik ke atas kan itu ya. Makanya kita bersihkan ususnya, kita bersihkan lendir yang masuk di esofagus, kita bersihkan masuk di bronko terigu batuk-batuk kayak batuk angin namanya terus. Nah itu nanti bisa-bisa kalau dibiarin, kalau mandi ini kan baru 2 bulan. Kalau udah kelamaan itu bisa jadinya bronkitis. Nah itu bentuk lendir ibu bukan begini lagi, itu sudah berbentuk dahak hijau. Nah di situ nanti akan berkembang bakteri, virus, kemudian akan terjadi infeksi atau peradangan di kerongkongannya, dan bisa menyebabkan lari asma, bisa menyebabkan PPOK, ya apalagi kalau kena polusi lagi gitu, makin nampang nempel tuh kotorannya. Ya makanya penting dibersihkan. Apa yang saya bersihkan? Pencernaannya secara keseluruhan, baik usus secara keseluruhan, kemudian pembuluh darahnya juga, ya, kemudian pernapasannya, ya kan, itu harus dibersihkan karena hulunya semua di situ. Karena kalau ibu seandainya ibu ini kemarin kalau saya nggak bersihkan begini banyak gas tadi, mau minum apapun ibu minum, herbal, obat apapun ibu bersih akan begini terus, dia hanya meredakan sementara tapi akan begitu lagi, ya kan, karena sumber akar masalahnya karena tadi terdapat hanya gas. Ya, yang bisa menyebar kemana-mana, bisa menyebar ke pembuluh darah, bisa menyebar ke jantung, paru-paru. Paru-paru kita bisa rendam, karena kan paru-paru kayak spons. Lama-lama dia berbusa rendam, maka otomatis suplai oksigen kurang dong ke dalam darah. Ya enggak? Nah, itu pengaruh. Nah, ditambah lagi ada gas lendir ini mengap telinga kita berding apa? Karena kedap udara, sirkulasi udara itu nggak jalan. Itu bikin kepala vertigo. Makanya sakit kepala itu di situ, salah satu juga sakit kepala dari usus juga ada pengaruh karena gas tadi. Jadi banyak orang kadang-kadang sakit kepala diobatin di kepalanya kok nggak sembuh-sembuh karena dia mengobatin bukan hulunya tapi hilirnya, padahal hulunya ada di usus, hulunya di pencernaan. Gitu, ya. Makanya kalau nggak dibersihkan, kalau hanya mengandalkan obat-obatan itu seperti menyemprot bangkai dengan pewangi, baunya dong hilang, bangkai masih tetap. Betul, iya, benar. Mantap. Terus loh.